beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Amisa Ngaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore Star Lovers, apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda, Denny bersama dengan program Bincang Spesial. Spesial kita ngomongin tentang kerja keras, bebas cemas. Saya sebagai pekerja dan Anda sebagai pekerja tentu pengen bekerja dengan tenang, dengan punya banyak hal yang bikin kita tenang, dijamin, kemudian bebas cemas. Itu adalah pilihan kita dan juga impian kita. Siapa yang punya program kerja keras, bebas cemas? Nah, ini dia tamu kita yang punya program luar biasa yang didedikasikan untuk semua pekerja di Indonesia. Saya bersama dengan tamu dari BPJS Ketenagakerjaan, atau kalau orang sekarang akrabnya dengan BP Jam Sostek. Saya bersama dengan, nah ini ada yang luar biasa yang sudah ada di studio. Ada Pak Teguh Wiono, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Mas Denny. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, nih sore hari ini kan suasana kan mendung, gerimis, syahdu ya. Enaknya ngapain nih Mas Denny? Enaknya kita ngobrolin tentang sesuatu yang pasti-pasti dan bikin kita tenang, bebas cemas. Kerja keras, bebas cemas. Betul, ya. Pak Teguh punya banyak informasi yang bakal dibagikan kepada pendengar kita di sore kali ini. Anda boleh gabung Star Lovers di 081-862-1013, atau Anda boleh juga tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Buat yang sudah tanya-tanya di Instagram, terima kasih, nanti Pak Teguh akan berbagi informasi kepada Anda Star Lovers di sore kali ini. Pak Teguh, masih ada masyarakat yang bingung nih Pak. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Boleh dong Pak diberikan, ya kita harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek dengan BPJS Kesehatan. Monggo Pak Teguh. Baik Mas Denny, para pendengar setia Star FM Yogyakarta, BPJS itu memang di Indonesia ada dua. Yang pertama BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua BPJS Kesehatan. Namun kedua institusi atau lembaga ini berbeda sekali tugas pokok fungsinya juga. Di mana BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat pekerja. Jadi orang-orang yang bekerja saja Mas Denny yang diberikan perlindungan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Programnya BPJS Ketenagakerjaan ada 5. Ya, kalau kita atau kemarin ya, itu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, programnya itu ada 4 ya, kemudian disempurnakan menjadi 5. Jadi 4 sehat 5 sempurna ya. Oke. Program yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, kemudian yang kedua jaminan kematian, kemudian yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat adalah jaminan pensiun, dan yang kelima ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sementara untuk BPJS Kesehatan ya, Mas Denny dan para pendengar setia Star FM adalah institusi yang memberikan ya, melaksanakan program jaminan kesehatan, khusus jaminan kesehatan saja. Dimana kalau sakitnya itu karena penyakit yang bukan ditimbulkan dari luar seperti kecelakaan atau ruda paksa, maka BPJS Kesehatan ini memberikan perlindungan bagi seluruh penduduk. Seluruh penduduk itu artinya semua masyarakat Indonesia. Tidak harus bekerja. Tidak harus bekerja, baik yang bayi, tua ataupun yang muda, itu sama aja. Gitu Mas Denny. Ada 5 program atau 5 manfaat, saya sebut seperti itu ya. Kalau orang lebih mudah menangkapnya adalah 5 manfaat program yang kemudian didapatkan ketika kita bergabung menjadi peserta BP Jam Sostek. Pak Teguh, mungkin kita akan bedah satu demi satu terkait manfaat. Ada manfaat yang sangat luar biasa, 1, 2, 3, 4, 5. Monggo Pak Teguh, mungkin bisa kita mulai dari yang pertama dulu Pak. Baik Mas Denny. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan untuk jaminan kecelakaan kerja.
Jaminan kecelakaan kerja itu memberikan perlindungan mulai dari berangkat dari rumah, setelah keluar rumah, kemudian menuju ke tempat kerja. Di dalam perjalanannya itu pun juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian bekerja di tempat kerja selama aktivitas pekerjaan tersebut, ya. Kemudian juga sampai selesai bekerja, yaitu pulang kembali ke rumah. Jadi lingkup mulai dari keluar ke rumah, kemudian di dalam pekerjaannya, di lingkupnya pekerjaan, baik di pabriknya atau di toko atau di kantor, kemudian balik lagi pulang ke rumah. Itu lingkup untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program JKK. Sementara saat kita dinas juga diberikan perlindungan. Dinas keluar dibuktikan dengan apa? Surat perintah perjalanan dinas. Kemudian juga misalkan ada perusahaan yang mengadakan ini Mas, catering. Oke. Ya, catering di luar kota. Itu juga masih ada hubungan dengan pekerjaan. Maka saat akan melakukan catering tersebut, sebelum melaksanakan harus melaporkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat yang terdaftar bahwa kami perusahaan A dengan jumlah karyawan berapa, namanya siapa saja yang terlibat disebutkan di situ, akan melakukan kegiatan catering di luar kota selama berapa hari. Misalkan ada risiko misalkan ada kecelakaan di jalan raya, itu menjadi lingkup dari perlindungan jaminan kecelakaan. Oke, Pak Teguh, kalau yang dijamin atau manfaat JKK ini biaya pengobatan atau seperti apa Pak yang bisa kita tangkap masyarakat ini? Baik, untuk kecelakaan ini bisa biaya pengobatan mulai dari angkutan dulu, Pak. Oke. Angkut dari tempat kejadian kecelakaan dibawa sampai ke pertolongan pertama. Itu ada biaya angkutnya, ya biaya ambulan lah kayak gitu. Kemudian juga ada biaya pengobatan. Biaya pengobatannya ini di rumah sakit pemerintah nanti bisa masuk di kelas 1. Kami pakai satu kelas saja, itu kelas 1. Kemudian pengobatannya berapa besar ditanggung? Seluruh biaya akan ditanggung ya sesuai dengan indikasi medis sampai sembuh. Jadi sampai sembuh ya, sampai sembuh. Kemudian di samping sampai sembuh juga selama pekerja tadi ya istirahat karena sakit di rumah sakit, dirawat, belum bisa bekerja lagi dan ada surat dokter, maka itu jumlah hari yang ditinggalkan akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan penghasilan yang hilang tadi. Jadi penghasilan yang hilang akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di samping itu kalau ada kecacatannya pun juga akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jangan satu ruas jari ya, berapa ruas jari itu, kelingking, jempol itu beda Mas persentasenya sesuai dengan peraturan pemerintah. Sehingga kalau kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak ada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan itu ya bisa dipastikan nanti kan menjadi beban sendiri atau bebannya pemberi kerja. Karena ini menjadi peraturan pemerintah, ada undang-undang, dasarnya ada undang-undang, maka pemberi kerja yang tidak memberikan perlindungan pekerjanya sesuai dengan aturan ketenagakerjaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, maka harus mengganti sesuai dengan aturan tersebut. Gitu Mas Denny. Jika ada seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja, prosedurnya yang harus dilakukan seperti apa nih Pak Teguh? Kalau kecelakaan kerja di jam kerja, kecelakaan ini kita bicarakan kecelakaan di jam kerja ya. Jam kerja ada hubungan kerja ya, jadi supaya tidak bolak-balik nanti. Yang pertama memang harus melaporkan. Jadi melaporkan 2 kali 24 jam ke kami, ke BPJS Ketenagakerjaan, bisa melalui telepon, bisa WA, SMS, ataupun email juga bisa, menyampaikan bahwa tenaga kerja A atau B mengalami kecelakaan di mana, kemudian dirawat di mana, supaya kami bisa memonitor, memastikan juga bahwa pekerja tadi diberikan pelayanan yang terbaik oleh klinik atau rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Gitu Mas. Ada juga program jaminan kematian, betul Pak? Manfaat yang bisa diterima oleh peserta seperti apa ini Pak? Betul. Untuk jaminan kematian, memang ini jaminan istilahnya kayak jaminan warisan ya Mas Yani. Karena yang menerima adalah ahli waris. Jadi untuk kematian santunannya adalah 42 juta. Santunannya 42 juta. Namun kalau sudah ikut jaminan kematian selama 3 tahun,
kalau masih punya anak di usia sekolah, diberikan bantuan beasiswa mulai dari TK sampai perguruan tinggi untuk 2 orang anak. Oke. Sampai usia 23 tahun. Iya, manfaatnya sangat luar biasa. Sudah ada 2 manfaat yang disampaikan Pak Teguh. Masih ada 3 manfaat lagi Pak Teguh. Apalagi yang kemudian bisa dibagikan informasinya kepada Star Lovers dan juga yang lagi menyaksikan streaming kita ini Pak? Tadi yang pertama sebenarnya kecelakaan kerja tadi sama juga. Kalau kecelakaannya kerjanya tadi kan baru yang sakit dirawat saja ya. Tapi kecelakaannya karena meninggal dunia, kecelakaan kemudian meninggal dunia, maka santunannya 48 kali Mas, dari upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau upahnya 10 juta ya kali 48. Ditambah nanti ada santunan untuk pemakaman gitu. Kemudian juga santunan berkala. Kemudian juga ditambah bantuan beasiswa untuk 2 orang anaknya dari TK sampai perguruan tinggi. Oke. Kemudian yang paling menarik ketika saya cek di aplikasinya Jam Sostek ini adalah terkait dengan jaminan hari tua. Ini jaminan seperti apa ini Pak programnya dan bagaimana hitungannya juga Pak? Jaminan yang ketiga adalah jaminan hari tua. Betul Mas Denny, bahwa jaminan hari tua ini adalah jaminan untuk mempersiapkan diri para pekerja di usia nanti saat menjelang pensiun ya. Pensiun sudah tidak bekerja lagi, maka ini jaminan ini bisa diambil sebagai istilahnya kayak tabungan hari tuanya gitu. Nah, di mana tabungan hari tua ini memang tidak bisa diambil saat pekerja masih aktif bekerja dan terdaftar aktif bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Memang tujuannya adalah untuk persiapan di hari tua nanti gitu Mas. Jadi sebagai persiapan di hari tua supaya nanti di saat tua sudah tidak bekerja lagi masih ada bekal untuk melaksanakan atau melanjutkan kehidupan berikutnya gitu Mas. Ini penting banget utamanya buat kami yang swasta seperti ini kan tidak ada pensiun kan. Betul. Ada jaminan hari tua yang bikin kita semakin tenang ya ketika kita bekerja. Masih ada jaminan satu lagi tahu. Apalagi itu baru Pak? Ketiga Pak tadi. Oke, apalagi Pak? Ada jaminan pensiun. Jadi karyawan swasta selain PNS, TNI Polri itu bisa ikut pensiun juga. Oke. Yang dijamin oleh pemerintah, yaitu melalui program BPJS Ketenagakerjaan Mas. Jadi sekaligus nanti kalau para pekerja itu ikut program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun, ini adalah suatu program yang paripurna ya. Semuanya sudah, kesehatan sudah ikut tadi, kemudian kecelakaan kerja sudah, kematian sudah, hari tua ikut, pensiun ikut. Nah, apalagi yang akan dicari Mas? Saat pensiun sudah ada jaminan pensiun, maka setiap bulannya akan menerima penghasilan seperti halnya ASN. Oke. Gitu. Memang ada syaratnya Mas Denny. Syaratnya apa? Syaratnya adalah saat pensiun itu sudah memenuhi masa iur selama 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun ikut jaminan pensiun, itu iur terus ya. Saat usia 58 tahun pensiun bisa nanti setiap bulannya mendapatkan penghasilan seperti halnya PNS itu. Ini akan diberikan sampai berapa lama Pak? Selama hidupnya. Oke, sangat luar biasa. Bisa diwariskan juga pada ahli warisnya. Suami atau istrinya, janda atau dudanya, bahkan bisa diwariskan pada anaknya juga. Sama seperti halnya pensiun para pegawai negeri sipil, betul ya betul Pak ya. Jadi sekarang masyarakat pekerja tidak perlu khawatir lagi ya. Saat bekerja masih was-was lagi nanti saya masa tua saya gimana, ada jaminan hari tua, masa pensiun saya gimana, masih ada jaminan pensiun, sehingga bisa ikut 4 program tadi, maka merupakan jaminan paripurna kami untuk masyarakat pekerja Indonesia. Masih ada satu lagi program jaminan yang belum disebutkan Pak Teguh. Ini buat yang ya kadang-kadang kita takut untuk kehilangan pekerjaan. Bagaimana kemudian BP Jam Sostek menjawab kekhawatiran para pekerja ini Pak? Ya, betul Mas Denny, bahwa jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah jaminan bonus Mas. Artinya bonus apa? Pemberi kerja tidak perlu memberikan atau tidak perlu mengiur lagi, tidak menambah iuran, tidak perlu. Yang penting bagaimana pekerja dilindungi dalam 4 program tadi: kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kemudian dicek apakah sudah ikut jaminan kesehatan. Kalau sudah, berarti memenuhi syarat, ditambah lagi bonusnya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah,
Manfaatnya adalah saat pekerja tadi di masa kerjanya, ya, kemudian di tengah jalan perusahaan tadi memberhentikan, ya, karena pengurangan karyawan misalkan, dihentikan, maka pekerja tadi berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, namun memang semua ada persyaratannya. Betul. Karena ini adalah programnya pemerintah, di mana pemberi kerja harus melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja melalui Dinas Tenaga Kerja setempat lah ya, gitu, hubungan industrial. Kemudian mendaftarkan pekerjanya juga. Kemudian juga pekerjanya juga harus bersedia untuk bekerja kembali. Nah, manfaatnya ada 3. Yang pertama adalah manfaat uang tunai, Mas Denny, selama 6 bulan, di mana 3 bulan pertama adalah 45%, kemudian 3 bulan kedua adalah 25%. Oke. Dari penghasilan terakhir, maksimal penghasilannya 5 juta gitu kan. Ya, dasarnya itu. Kemudian manfaat yang kedua adalah pelatihan. Ya, misalkan bisa upscaling, rescaling juga bisa, penyusian gitu, untuk mempersiapkan diri tadi karena sudah sanggup untuk bekerja kembali, menambah kemampuan atau menambah keterampilan bisa. Kemudian juga pasar kerja, informasi pasar kerja, semua akan disediakan oleh pemerintah. Ya, yang uang tunai tadi dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan nanti. Memang ada iuran pemerintah dan rekomposisi dari iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian tanpa mengurangi kewajiban dari pemberi kerja. Gitu Mas Denny. Jadi manfaatnya luar biasa kalau ikut 4 program sekaligus ini dapat bonus. Iya. Jaminan kehilangan pekerjaan. Programnya sangat luar biasa, artinya ini semakin menguatkan dengan kerja keras bebas cemas. Apa yang kemudian bisa disinkronkan dari kampanyenya teman-teman BP Jam Sostek ini dengan program-program tadi, Pak? Ya. Jadi Mas Denny, pendengar setia Star FM, bahwa kita itu setiap hari kan sudah kerja keras banting tulang untuk mengejar rezeki. Tapi kadang-kadang kita masih berpikir, nanti kalau ada sesuatu, ada risiko, kecelakaan atau apa, gimana nanti ke depannya? Siapa yang akan membiayai? Siapa yang akan menanggung? Nah, supaya tidak cemas memikirkan hal tersebut, maka dengan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan tadi, kita sudah bisa bebas cemas tadi, Mas. Ya, kita kerja tetap terus, ya jelas. Kemudian kita tidak perlu lagi punya rasa khawatir atau was-was lagi terhadap risiko yang akan dihadapi. Tentunya tetap hati-hati juga kan, namanya bekerja tidak boleh sembarangan. Betul. Gitu Mas ini. Tapi kalau sudah tenang, artinya kita semakin bisa fokus untuk memberikan karya. Bisa lebih produktif lagi. Betul. Nanti, sehingga dengan produktivitas tinggi akan membantu ya istilahnya perusahaannya ya lebih maju lagi nanti. Pekerja tenang, perusahaan senang gitu artinya, Pak. Betul. Kalau kerja keras bebas cemas, makanya segera daftar Jam Sostek karena pasti aman, pasti cair dan pasti tenang. Betul ya Pak Teguh ya. Iya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Teguh kalau BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ini merupakan satu program yang luar biasa untuk pekerja di Indonesia. Artinya tidak hanya pekerja kantor. Betul Pak Teguh ya? Betul. Bagaimana kemudian ini lebih diperjelas kepada siapa yang sebenarnya bisa mengikuti program BP Jam Sostek ini, Pak? Ya, BPJS Ketenagakerjaan ini tadi tugasnya adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja. Masyarakat pekerja itu bukan hanya yang kantoran, bukan hanya perusahaan, tapi masyarakat pekerja mandiri juga bisa, Mas. Seperti halnya petani, pedagang di pasar, kemudian juga bisa tukang ojek juga bisa, kemudian nelayan, petambak juga bisa, bahkan tukang parkir itu juga bisa, bahkan pemulung saja itu juga bisa, karena itu juga pekerjaan gitu. Yeah. Selama masyarakat itu mempunyai pekerjaan, aktivitasnya ada nilai keekonomiannya ada, maka boleh ikut dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi apapun pekerjaannya, boleh daftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang penting legal, Pak. Termasuk kalau misalnya asisten rumah tangga pun boleh didaftarkan, Pak. Boleh sekali, Pak.
Jadi asisten rumah tangga juga pekerjaan bahwa itu ada pemberi kerjanya ada, atau dia bekerja sendiri secara mandiri juga boleh juga. Maksudnya dia pocokan pocokan itu kan bisa hari ini pagi di sini, siang di sana, sore di mana, itu boleh dia mendaftarkan dirinya sendiri juga boleh gitu. Bisa Mas Den. Bisa. Nah, kalau kita ngomongin semuanya bisa terdaftar ataupun menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan ini, artinya kita pengen tahu juga sudahkah semuanya tercover di dengan program yang sangat luar biasa ini Pak, ataukah bagaimana dengan di Jogja? Baik. Silakan. Kalau di Yogyakarta ini Mas Denny, menurut data yang kami peroleh bahwa jumlah masyarakat pekerja angkatan kerja itu ada 1,6 juta. Ya, di luar TNI, Polri, PNS. Ini masyarakat pekerja, istilah yang swasta yang mandiri, termasuk yang mandiri, formal, informal. Ini baru yang tercover ini adalah 30%, hampir 31 lah sekarang, hampir 31% se-daerah istimewa Yogyakarta. Artinya masih banyak sekali masyarakat yang belum terlindungi dalam program ini. Karena tadi kan programnya manfaatnya sangat luar biasa, dengan iuran ya tidak memberatkan para pekerja, ini bisa ikut semuanya. Ya mungkin kami menyadari bahwa untuk sosialisasi langsung ke masyarakat tentunya kami juga butuh effort dan butuh dukungan semua stakeholder yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini Mas Denny. Apakah ada kewajiban dari para pengusaha ataupun perusahaan untuk mengikut sertakan para pekerjanya Pak? Ya. Menurut aturan dari Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja itu wajib. Di undang-undangnya jaminan sosial juga gitu. Setiap pemberi kerja wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja yang dipekerjakan dalam program jaminan sosial, termasuk ketenagakerjaan dan kesehatan tadi. Wajib bagi pemberi kerja yang mempekerjakan orang lain. Gitu. Ini menarik, capaiannya kan masih butuh banyak yang kemudian harus dirangkul untuk ikut dalam program ini. Iya. Bagaimana kemudian langkahnya teman-teman di Yogyakarta lah, di tempatnya Pak Teguh untuk untuk memaksimalkan kemudian merangkul semuanya untuk ikut bergabung dalam program yang sangat luar biasa yang bisa semakin memberikan ketenangan buat para pekerja ini Pak. Baik, yang pertama adalah kami tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah bahwa kita program jaminan sosial ketenagakerjaan ini bukan programnya BPJS saja, tapi ini programnya negara. Sehingga kalau program negara harus didukung semua elemen, termasuk pemerintah daerah, ya lembaga juga gitu. Sehingga ini kalau ini sudah bergerak bersama, saya yakin ini bisa meningkat kepesertaan ataupun coverage di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga kami juga butuh kerjasama dengan tokoh masyarakat ya, di mana kita ingin mengedukasi masyarakat ini juga. Edukasi kepada masyarakat ini memang butuh bantuan dari masyarakat, tokoh masyarakat ataupun komunitas-komunitas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Di samping pemerintah, stakeholder lainnya, pengusaha juga, bahwa pengusaha juga kami sangat mengharapkan bahwa program jaminan sosial kerjaan ini bukan hanya kami mohon tidak sebagai beban, tapi sebagai investasi terhadap pekerjanya itu ya, investasi SDM terhadap pekerjanya, sehingga dengan ketenangan bekerja itu semakin nyaman bekerja, semakin produktif, sehingga akan membantu peningkatan pendapatan dari pengusaha tersebut. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0818621013 yang sudah kirim pesan WhatsApp. Kemudian untuk Anda yang sudah bergabung di Instagram, terima kasih. Nanti Pak Teguh di sesi kedua akan menjawab dan memberikan informasi yang Anda tanyakan. Silakan untuk yang lainnya yang tengah bergabung di 101,3 Star FM ataupun juga di live streaming kami starjogja.com, Jogja Streamers, dan juga di harianjogja.com. Anda boleh gabung di 0818621013. Kami akan segera kembali. Selamat datang para penumpang kereta bebas cemas. Buat Anda peserta BPJS Ketenagakerjaan,
silahkan turun lebih dahulu. Mbak, aku belum daftar. Buat yang belum, silahkan daftar lewat aplikasi Jam Sostek Mobile atau JEMO dan ikuti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Pedagang kopi boleh daftar gak? Boleh banget. Pedagang, petani, nelayan, ojol, tukang sayur, kurir, semua bisa. Iurannya gimana? Mulai dari 36.800 per bulan, Bapak dan Ibu sudah terlindungi dari segala resiko kecelakaan kerja berupa perawatan tanpa batas biaya. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Ramadan bebas cemas, BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja sejahtera, kerja keras bebas cemas. 101,3 Star FM, Inspiring Sound, Inspiring Sound. Ya, kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek. Kita ngobrol tentang tema kerja keras bebas cemas. Saya bersama dengan Pak Teguh Wiono, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Pak Teguh, tadi sudah banyak informasi soal manfaat yang disampaikan, tetapi ternyata ada juga program lain yang menarik. Ini juga menjadi salah satu terobosan untuk bagi para pekerja di sekitar kita. Program Sertakan. Programnya seperti apa nih Pak Teguh? Ya, Mas Denny, jadi program Sertakan ini kan kepanjangan dari sejahterakan pekerja sekitar Anda. Jadi kami ingin mengajak masyarakat seluruhnya ya yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat pekerja di sekitarnya, khususnya pekerja rentan. Misalkan nih, kami saya ada di rumah punya asisten rumah tangga. Nah, kami mendaftarkan asisten rumah tangga tersebut ya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ya, dalam 3 program, misalnya kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Itu dengan iuran paling terjangkau adalah 36.800. Itu sudah ada tabungannya 20.000 setiap bulannya. 36.800. Sangat-sangat terjangkau ya Pak ya. Sangat terjangkau karena 20.000 itu pasti akan kembali, itu menjadi tabungan di hari tuanya nanti. Sementara yang 16.800 itu adalah untuk mengcover kalau ada risiko kecelakaan dan kematiannya, jaminan kematian, kecelakaan kerja dan kematian untuk 16.800 tadi. Kemudian program Sertakan ini Bapak Ibu, di samping kita pekerja sekitar kita, misalkan kita tinggal di perumahan lah. Di perumahan itu kan ada security. Mungkin security belum ada yang memberikan perlindungan. Yaudah, saya peduli kok sama mereka. Daripada nanti kalau ada apa-apa, kecelakaan atau meninggal dunia, kita daripada membantu hanya semampunya berapa puluh ribu atau 100.000 atau berapa juta. Ini kalau ikut program jaminan sosial ketenagakerjaan kan 42 juta nih. Bisa ditambah untuk bantuan beasiswa untuk 2 orang anaknya nih, untuk kuliah sampai kuliah, dari TK sampai kuliah. Nah, itu bisa didaftarkan juga sebagai program melalui program Sertakan. Bisa juga tukang sayur yang sering lewat di perumahan misalkan gitu. Tukang sampah yang ngambilin sampah itu juga gitu. Nah, caranya bagaimana kita mendaftarkannya? Caranya adalah Bapak Ibu bisa download aplikasi kami Jam Sostek Mobile. JMO kalau JMO lah gitu. JMO ya. JMO lah di App Store juga ada, Play Store juga ada. Nah, di situ nanti akan ada program Sertakan. Nah, program Sertakan ikut, tinggal diklik saja, tinggal diisi siapa yang akan didaftarkan. Itu dengan modal apa? NIK saja. KTP, NIK elektronik itu dimasukkan nama, tanggal lahir, kemudian alamatnya. Terus nanti program yang diikuti 3 program kecelakaan kerja, kemudian hari tua tadi. Ya paling terjangkau adalah 36.800. Programnya ada kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Nah, gitu. Kalau kemudahan mendaftarkan sangat mudah tadi Pak. Ya. Bagaimana dengan kemudahan untuk pembayaran iurannya tadi Pak? Apakah bisa di beberapa ya toko-toko berjejaring atau seperti apa nih Pak? Ya, betul sekali nih Mas Denny, bahwa program Sertakan tadi bisa membayar pun sekaligus dari smartphone tadi juga bisa. Karena kita sudah kerjasama dengan berbagai ini ya, istilahnya apa ya, agen-agen juga ada. Bisa daftar juga di
Kan kalau kita punya mobile banking juga bisa di situ. Mobile banking itu ada BRI, BNI, Mandiri, BTN juga ada, BCA juga ada, BJB juga ada, BSI juga ada. Kemudian juga untuk kanal-kanal bayar kita ada, dan pendaftaran ya ada PT Pos juga ada, Agen 46 juga ada, Agen Briling juga ada, bisa juga apalagi ya, Pegadaian atau Alfamart, Indomaret itu juga bisa. Ada banyak tempat yang bisa diakses untuk membayar tadi ya. Betul sekali Mas Denny. Jadi cukup banyak tempat pendaftaran ataupun pembayarannya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, tidak kesulitan dalam mendaftarkan ya, tadi program sertakan tadi, atau mendaftarkan dirinya sendiri yang bagi pekerja mandiri gitu. Bisa juga secara mandiri mendaftarkannya gitu. Baik Pak Teguh, saya akan ke pendengar dan juga Stalovers yang sudah bergabung di 081-862-1013. Terima kasih yang sudah saya ke Instagram dulu di @starjogjafm. Terima kasih untuk @rita.indah81. Bagaimana seandainya kalau di tengah jalan tidak mampu untuk meneruskan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan di sektor informal? Apakah ada konsekuensinya untuk harus dilunasi, Pak Teguh? Monggo Pak. Baik, untuk program BPJS Ketenagakerjaan yang untuk pekerja informal, apabila saat mendaftar kemudian di tengah jalan tidak mampu lagi, berhenti, tidak ada konsekuensinya. Jadi tidak ditagih tunggakannya itu tidak ditagih. Namun konsekuensinya adalah tidak mendapatkan perlindungan. Ya, tidak mendapatkan perlindungan. Kalau ada risiko kecelakaan atau meninggal dunia, maka tidak bisa mengajukan manfaat kepada BPJS Ketenagakerjaan gitu. Itu saja konsekuensinya. Untuk pekerja mandiri ya, mandiri tadi, yang informal tadi. Oke, Pak Teguh, kalau kita ngomongin tentang manfaat tadi, ada pertanyaan juga dari @fitria Ardie. Seberapa cepat proses klaim manfaatnya, Pak? Ya, untuk klaim manfaat jaminan hari tua ya, kita ada SLE-nya, yaitu 3 hari setelah berkas lengkap diterima, diproses cair atau sudah masuk ke rekening pekerja. Atau bahkan kalau para pekerja itu mengajukan klaimnya melalui JMO, jam sostek mobile, bagi saldonya yang kurang dari 10 juta, hari itu ya, misalkan hari ini jam 5 lah misalkan. Yeah. Jam 5 mengajukan itu mungkin paling lama ya nggak sampai 10 menit atau 15 menit sudah masuk ke rekeningnya. Oke. Ya, asal catatannya adalah sudah melakukan pengkinian data melalui aplikasi JMO. Ada biometriknya, semua diisi lengkap, nama, alamat, NIK itu sudah sesuai dengan NIK dan sudah ada di data kita. Kemudian ada nomor rekening juga ada, ya. Kemudian mengajukan lewat JMO sudah langsung bisa Mas itu. Jadi cepat sekali kan? Cepat sekali. Kemudian ada juga pertanyaan dari @swastika Putri. Jika pekerja yang kemudian sudah terdaftar dalam program ini, kemudian dia berhenti bekerja, apakah kemudian selama belum mendapatkan pekerjaan kembali, status kepesertaannya bisa diberhentikan terlebih dahulu atau seperti apa nih Pak Teguh? Baik, bagi pekerja yang tadi bekerja harus dihentikan atau berhenti sendiri ya. Berhenti. Kalau namanya berhenti bekerja berarti artinya sudah tidak aktif lagi ya. Sehingga artinya nanti dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk nonaktifnya, supaya tidak ada kewajiban membayar. Oke. Ya, tidak membayar lagi. Kalau sudah nonaktif tidak ditagih gitu. Kalau masih aktif ya kita tagih terus karena masih punya hak manfaat saat dia masih menjadi peserta aktif. Nah, tadi kalau pekerjaan berhenti ya udah dihentikan juga nggak apa-apa, tapi dilaporkan. Harus dilaporkan ke kami bahwa yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi. Artinya perusahaan ataupun juga pekerja ini harus proaktif ya memberikan informasi ke teman-teman BP Jam Sostek ini Pak ya. Betul sekali, jadi harus proaktif supaya tidak ada tagihan kemudian hari gitu. Baik, berikutnya terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 081-862-1013. Selamat sore, Putri di Pakem. Saya mau tanya, saya dulu waktu bekerja mengikuti program JHT, kemudian di tahun 2020 saya resign.
Sampai Oke. sekarang uang JHT saya belum saya ambil. Apakah masih bisa diambil Pak? Oke. Mbak Putri ya tadi ya. Putri di Pakem. Mbak Putri di Pakem, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saat Mbak Putri tadi berhenti bekerja di tahun 2020 dan saat ini belum diambil, maka kami memastikan saldo ataupun tabungan hari tuanya itu masih ada. Jadi bisa diajukan selama Mbak Putri belum terdaftar aktif dengan akun lainnya di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, selama belum aktif terdaftar lagi dengan akun lainnya. Akun lainnya itu adalah nomor KPJ-nya tadi, ya, KPJ-nya tadi belum terdaftar lagi di perusahaan lainnya. Bisa jadi kan gini, Mas Denny. Ada pekerja yang sudah bekerja di PTA, kemudian berhenti tapi belum diambil. Kemudian dia bekerja lagi di PTB, dia didaftarkan lagi. Maka yang PTA tadi sudah non-aktif, di PTB masih aktif, maka ini belum bisa mengambil yang di A tadi. Oke. Namun saldo yang ada di PTA tadi tidak hilang. Nah, ini bisa digabungkan jadi satu di PTB sehingga nanti saldonya akan menjadi lebih besar lagi nanti. Seperti itu, Mas. Ini pas dengan pertanyaan dari Instagram @dewata_edo_armanda. Kalau pindah pekerjaan dan ikut didaftarkan ke pekerjaan yang baru, apakah otomatis saldo JHT itu ikut ke yang baru? Cara ceknya seperti apa nih, Pak? Oke, ya. Bisa secara otomatis apabila saat bekerja di tempat yang baru tadi melaporkan diri bahwa saya sudah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan nomornya ABCD misalnya 123 gitu. Nah, itu dilaporkan, maka nanti pada saat pendaftaran nanti dengan fotokopi atau menyebutkan nomornya itu nanti disampaikan ke kami sehingga nanti nomor yang didaftarkan adalah pakai nomor yang lama sehingga nanti secara otomatis akan menyambung lagi saldonya, tidak perlu digabungkan atau didaftarkan baru. Nanti setelah baru yang muncul nanti bisa digabungkan secara manual lagi, dilaporkan digabungkan ke saldo yang baru, yang lama tadi yang baru gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan Mas Dewata Edo. Kemudian terima kasih untuk yang sudah bergabung, Ibu Rita 0813 sekian. Bagaimana mekanisme BPJS pensiunan? Apakah baru bisa dicairkan saat usia kita sudah pensiun? Apakah kemudian kita dapat uang pensiunan itu seumur hidup dan diterima setiap bulannya? Kemudian pertanyaan kedua masih dari Mbak Rita ini di Godean, apakah biaya BPJS Ketenagakerjaan informal suatu saat bisa berubah nominalnya? Monggo Pak Teguh. Oke. Yang pertama ini Bu Rita ya. Bu Rita apa Mbak Rita ya? Mbak Rita aja lah. Mbak Rita aja. Mbak Rita, untuk jaminan pensiun itu memang betul bisa diambil saat usia pensiun. Ya, namanya saja jaminan pensiun ya. Maka diambilnya di saat usia pensiun. Nah, saat usia pensiun kemudian setelah dicek memenuhi persyaratan sudah masa iurnya 15 tahun, maka akan menerima jaminan pensiun setiap bulannya seperti hanya pegawai negeri sipil atau ASN gitu. Ya. Ini artinya mereka store rekening kemudian akan masuk ke rekening otomatis sekali. ya. Setiap tanggal 1 itu secara otomatis akan masuk ke rekeningnya yang bersangkutan. Betul kayak pensiunan PNS betul ya, ya, namanya jaminan pensiun Mas Denny ya gitu ya. Kemudian juga apabila belum memenuhi syarat 15 tahun masa iur, maka jaminan pensiun tadi saat usia 58 tahun saat ini akan dibayarkan secara langsam sekaligus seperti halnya jaminan hari tua. Jadi tidak ada potongan Rp1 pun dari BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Baik, saya teruskan. Kemudian yang kedua tadi, pertanyaan kedua tadi informal tadi ya. Betul Pak. Bagaimana kalau apakah berubah-ubah ya? Bisa berubah, bisa tidak. Pertama, kalau bisa berubah karena apa? Karena program yang diikuti berbeda. Ya, kemudian yang kedua adalah dasar upah atau penghasilan yang digunakan adalah berbeda. Karena ini adalah program yang dimiliki atau yang didaftarkan secara mandiri, maka diri kita sendirilah yang bisa menentukan berapa besar sih penghasilan saya kan gitu. Misalkan saat saya mendaftar pertama kali, misalkan Bu Rita, ya Mbak Rita tadi ya, pertama kali mendaftarkan upah yang dijadikan dasar adalah 5 juta. Ya 5 juta kali 1% ditambah
untuk apa ya, kematian 0,3 ditambah 6.800 ditambah tabungan hari tua 2%. Kemudian saat tahun kedua, saya sudah mampu, saya akan tingkatkan menjadi 10 juta, pasti akan berubah. Tapi secara prosentasenya sama, Mas. Prosentasenya sama, kecelakaan kerjanya itu untuk informal itu 1%, kematiannya sudah ditetapkan 6.800, kemudian hari tuanya adalah 2%. Jadi sebenarnya flat ya itu tadi prosentasenya, tapi yang membedakan adalah berapa besar penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungannya. Gitu Mas. Oke. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di 0818621013. Pak Teguh, masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab sore kali ini. Ini menarik sekali, ada banyak pertanyaan terkait dengan asisten rumah tangga, Pak. Oke. Asisten rumah tangga itu ini yang membayarkan siapa? Apakah si asisten rumah tangganya ataukah si pemberi kerja, Pak Teguh? Ya. Asisten rumah tangga bisa dikategorikan dalam pekerja mandiri juga. Jadi bisa pemberi kerjanya, bisa dirinya sendiri. Ya kalau asisten rumah tangga tadi nginep ya, kalau saya kan saya juga kebetulan kemarin punya asisten rumah tangga, saya daftarkan gitu, saya yang menanggung lah gitu loh. Karena kan juga tidak terlalu besar juga, 36.800 ya, kan ada tabungannya hari tua mereka saat nanti sudah tidak bekerja di saya lagi, maka nanti ada hari tua yang bisa diambil lah untuk pesangonnya, sebenarnya kayak ibarat kayak pesangon lah gitu nanti tabungannya gitu. Bisa juga didaftarkan oleh yang bersangkutan sendiri gitu, karena dia ingin bekerja secara mandiri. Bisa jadi asisten rumah tangga itu kan bisa tidak nginep, bisa nginep juga. Betul. Gitu ya. Jadi tergantung kesepakatan aja dari pemberi kerjanya ya gitu. Cara daftarnya juga gampang kok ya. Daftarnya tadi kan mudah sekali, banyak kanal-kanal bayar daftar dan bayar program BPJS Ketenagakerjaan juga. @Denugi Marto Atmojo, apa keuntungan jika kita pakai aplikasi Jemo? Aplikasi Jemo ya, jaminan sosial ketenagakerjaan itu memang aplikasinya Jam Sostek Mobile tadi. Salah satunya yang pertama adalah bangsa apa tadi yang terima? Denugi Marto Atmojo. Denugi Marto Atmojo. Mas Denugi. Jadi salah satunya yang pertama adalah mendapatkan informasi tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di situ banyak sekali informasi. Yang kedua adalah bisa melakukan pengecekan saldo jaminan hari tua setiap saat. Jadi tidak perlu menunggu informasi. Sekarang sudah secara mandiri ya, bisa ngecek setiap saat. Kemudian kartu Jam Sosteknya tidak perlu kartu manual lagi, bisa digital gitu ya. Nah, ada lagi di situ bisa ada simulasi jaminan hari tua. Misalkan, kalau saya penghasilan saya sekian, berapa ya 5 tahun ke depan itu saya punya tabungan berapa gitu, bisa ada. Jaminan pensiun juga ada simulasinya, dan juga ada informasi pusat layanan kecelakaan kerja Mas di situ. Jadi rumah sakit di mana yang kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saat ada kecelakaan kerja, kita bisa cek di Jemo tadi, rumah sakit yang terdekat mana sih, bisa langsung akses ke sana gitu Mas. Oke. Satu lagi pertanyaan yang harus dijawab Pak Teguh. Ini menarik, mungkin pertanyaan dari seorang pekerja ya. Jadi apakah ada sanksi buat perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan, Pak Teguh? Kalau sanksinya undang-undang itu kan juga harus dijalankan, pasti sanksinya ada ya Mas. Ya, sanksinya ada di PP 86 tahun 2013, di mana di situ setiap pemberi kerja yang tidak patuh atau taat terhadap pelaksanaan program jaminan sosial kerjaan, maka akan diberikan sanksi administratif, yaitu tidak diberikan pelayanan publik tertentu. Artinya bisa dicabut izin usahanya sementara, kemudian juga tidak bisa dilayani saat pengajuan izin IMB ataupun sekarang namanya IMB. Kemudian izin keramaian juga, ataupun izin-izin lainnya dari pemerintah itu. Jadi akan ada sanksi dari pemerintah, yaitu tidak diberikan pelayanan publik tertentu. Namun setelah itu dipenuhi, ya pastinya nanti kami merekomendasikan
untuk dicabut ya sanksi tersebut sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas lagi kemudian. Terima kasih untuk Mas Agus. Ini kirim pesannya seperti ini, Pak. Hai A, selamat, kamu terdaftar sebagai peserta jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Segera buat akun siap kerja untuk memantau status kepesertaan dan mengajukan klaim manfaat jika kamu ter-PHK. Benarkah bila saya dapat pesan seperti ini, Pak? Ya, pesannya dari mana nih Mas? Saya dapat SMS dari Depnaker RI seperti itu, Pak. Oh iya, betul Pak. Betul. Jadi itu kalau dari akunnya pemerintah pasti betul lah masih gitu. Jadi kalau pemerintah memang benar, memang itu programnya pemerintah Kemnaker ya. Di mana untuk BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan untuk santunan uang tunainya gitu maksudnya, bantuan uang tunainya. Masih ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau sudah memutuskan untuk melakukan usaha sendiri, apakah JHT bisa dicairkan, Pak? Ya, kalau Bapak Ibu masyarakat pekerja tadi saat bekerja di perusahaan ataupun di kantoran lain, ya kemudian sudah berhenti bekerja dan belum terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka jaminan hari tuanya boleh dicairkan. Bisa dicairkan. Tapi kalau masih aktif ya, masih aktif terdaftar nggak bisa dicairkan. Bisa dicairkan tapi ada syaratnya, yaitu 10%. Bisa pencairan 10%, bisa 30%. 10% itu untuk konsumtif dan 30% ini untuk uang muka perumahan bisa. Oke. Gitu. Bisa dicairkan. Tapi prosesnya cepat juga ya, Pak? Prosesnya sama, sama ya betul, prosesnya sama. Kita ada SLN-nya untuk hari tua itu 3 hari setelah berkas lengkap dan diterima, kemudian 3 hari nanti akan ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Nah, Pak Teguh, kalau tadi disampaikan ada banyak penjelasan yang semakin menguatkan keinginan para calon peserta program ini. Tentu saja ada banyak kemudahan untuk melakukan pendaftaran, termasuk tadi lewat layanan mobile. Selain lewat layanan mobile, apakah kemudian ada channel lain, Pak, untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, Pak? Ya, itu ada juga channel lain, ada channelnya, websitenya BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ada www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nanti di sana ada kanal untuk pendaftarannya, ada pendaftaran online mandirinya juga ada di sana. Apakah itu penerima upah atau bukan penerima upah, atau formal atau informal gitu maksudnya gitu. Oke. Ya. Sangat mudah, apalagi kalau Anda sudah install aplikasi Jemo ya. Tinggal masuk ke situ, kemudian isi, klik, masukkan datanya, Anda bisa terdaftar dalam program ini dan langsung bisa bayar di tempat-tempat yang sudah disebutkan oleh Pak Teguh tadi. Betul. Pak Teguh, kerja keras, bebas cemas adalah sebuah keinginan dari para pekerja di Indonesia, termasuk saya dan juga teman-teman saya. Apa yang kemudian pengen Pak Teguh sampaikan kepada para pekerja dan juga kepada para pemberi kerja terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini, Pak? Baik, Mas Denny, kita tahu bahwa saat ini resiko yang paling banyak dihadapi pekerja yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kasus-kasus kecelakaan itu banyaknya di jalan raya. Ya, di jalan raya, sehingga kami mengajak masyarakat pekerja sekarang, yuk daftarkan diri Anda dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena ini adalah program negara, dijamin oleh negara. Selama negara kita masih berdiri kokoh, maka program ini insya Allah masih juga berdiri kokoh, ya. Karena tujuan ini adalah ingin mensejahterakan masyarakat pekerja Indonesia. Jadi program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program kita semuanya untuk mensejahterakan masyarakat pekerja. Untuk para pengusaha, apa yang ingin Pak Teguh sampaikan ini, Pak? Untuk para pengusaha, kami mohon kerjasamanya bahwa ada kewajiban Bapak Ibu pengusaha di situ, bahwa kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja yang dipekerjakan, sehingga dengan perlindungan yang ada yang diberikan Bapak Ibu akan memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman dalam bekerja, sehingga meningkatkan produktivitas. Ya, kalau produktivitas naik maka akan membawa kemajuan pada perusahaan tersebut.
Nah, kalau Anda pengen kerja keras, bebas cemas, saatnya untuk Anda bergabung dalam program yang sudah ditawarkan dan sudah dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di cabang Yogyakarta. Pak Teguh, mungkin disampaikan kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan di Yogyakarta di DIY ini di mana aja nih Pak? Iya, Mas Denny. Jadi Yogyakarta ini kan satu provinsi penuh ya. Ya, ini dari istimewa Yogyakarta. Kantor cabang utamanya ada di Jalan Urip Sumoharjo ya, di Yogyakarta, di kota Yogyakarta. Kemudian di Kabupaten Sleman juga ada di Jalan Denggung ya. Kemudian juga ada di Bantul, ada di Ring Road Selatan itu. Kemudian di Gunung Kidul juga ada, di Jalan Wates. Kemudian di Kulon Progo ya, Kulon Progo juga ada. Oke, ada banyak tempat dan juga banyak channel yang bisa Anda dapat diakses untuk mendapatkan informasi seputar layanan dari BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Pak Teguh, terima kasih Pak sudah berbagi waktu. Sekali lagi ada banyak manfaat yang saya dapatkan. Saya sebagai pekerja semakin bebas cemas, saya tenang untuk bekerja karena ada jaminan yang memberikan saya bisa fokus untuk berkarya dengan lebih baik. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh. Sama-sama Mas Denny, pendengar setia Star FM, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat dan semakin sejahtera para pekerja dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau kerja keras, bebas cemas, itu adalah pilihan yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore kali ini di program Bincang Spesial bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Dini Atta, pamitan, selamat sore, sampai jumpa.